Hadirin, pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada. Pada segmen kedua ini, saya menyampaikan pertanyaan yang sama kepada semua calon wali kota Palu untuk pendalaman visi, misi, dan program. Untuk itu, saya persilakan kepada semua calon wali kota menyimak baik-baik pertanyaan. Jika kelak terpilih sebagai wali kota, bagaimana terobosan Anda untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palu? Untuk itu, 3 menit waktu untuk menjawab. Saya persilakan kepada calon wali kota nomor urut 1. Baik, terima kasih. Kami optimis ke depan PAD Kota Palu paling kurang 300 sampai 350 miliar dari apa yang ada hari ini. Kita punya potensi yang luar biasa. Ini hanya butuh keseriusan dan profesionalisme dalam mengolah sumber-sumber pendapatan daerah. Selain pajak, kita juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang lain. Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK bahwa ada potensi peningkatan pajak dari sektor tambang non-migas, non-mineral misalnya yang belum dioptimalkan oleh Kota Palu hari ini. Belum bicara soal pengolahan parkir. Hal yang lain dapat memperkuat BUMD menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ke depannya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperkuat Perusda ke depannya untuk dikelola secara profesional. Karena itu perlu menyerahkan pengelolaan Perusda kepada para profesional. Tidak lagi seperti selama ini saya kira itu kan. Ini penyakit selama ini. Perusda kemudian menjadi ini ya balas jasa politik kepada tim sukses kami. Ini penyakit kita saya kira. Kalau kita bisa optimalkan itu maka kemudian sumber-sumber pendapatan daerah ini bisa dimaksimalkan ke depannya. Ya. Ada banyak sumber pendapatan dari sektor pajak misalnya kan. Pajak hasil bumi yang juga belum optimal sampai dengan hari ini. Saya optimis dengan semua potensi yang ada hari ini hanya butuh bagaimana memperbaiki pengelolaan pajak dan retribusi, kita bisa meningkatkan PAD kita ke depannya. Salah satu adalah bagaimana menggunakan teknologi informasi yang sudah sangat maju hari ini. Pengolahan pajak dan retribusi menggunakan komputerisasi itu sudah hal harus dilakukan oleh pemerintah kota hari ini. Itu sudah dikerjakan oleh pemerintah kota besar lainnya. Donggala saja sudah memulai. Palu ibu kota provinsi masa belum bisa melakukan itu. Saya kira kalau ini kita kerjakan ke depannya, insya Allah PAD Palu akan meningkat jauh dari apa yang ada hari ini ke depannya. Kita punya potensi, hanya butuh keseriusan dan profesionalisme dalam pengolahan pajak, retribusi dan sumber-sumber pendapatan yang lain. Saya kira cukup dari saya. Waktu Anda masih ada 1 menit. Cukup? Baik, kita lanjut. Jawaban calon wali kota nomor urut 2, waktu 3 menit dihitung sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Upaya kita meningkatkan pendapatan daerah kita, yang paling penting sesungguhnya adalah penerapan sistem pengendalian keuangan daerah yang benar-benar. Kalau kita mampu mewujudkan ini atau melaksanakan ini dengan baik, maka kita akan melakukan koreksi atas semua sumber pendapatan daerah yang saat ini memang sudah merupakan potensi penerimaan daerah. Salah satu contoh misalnya dari perparkiran hari ini yang masih belum terkelola dengan baik. Kemudian dari pengelolaan pasar. Kemudian bagaimana penguatan UMKM kita. Oleh karena itu kami ke depan insya Allah akan memperhatikan sekali dengan baik di mana di tahun pertama sistem pengendalian keuangan kita ini akan betul-betul berjalan dengan baik, maka kami akan menggunakan PricewaterhouseCoopers untuk melakukan audit atas APBD yang telah berjalan sebelumnya. Untuk mengetahui dengan baik di mana kekurangan-kekurangan kita yang insya Allah dengan itu kita akan secepatnya melakukan perbaikan-perbaikan. Penguatan ekonomi masyarakat adalah hal yang harus dilakukan oleh kita. Jika masyarakat ekonomi tumbuh dengan baik, sudah pasti pendapatan daerah juga akan meningkat. Maka jalan kita bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat dengan program yang kami tawarkan. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi. Ini juga merupakan jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh UMKM kita mengetahui produk, memiliki modal tetapi tidak memiliki pasar. Kita juga melakukan upaya lain yaitu bagaimana mendorong masyarakat kita juga semakin mampu mengelola potensi yang ada. Contoh misalnya,
Dalam program kita juga kita akan memberikan 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu yang diharapkan kemudian ini bisa dikonversikan menjadi sesuatu yang besar. Dan kemudian bukan itu saja, kita harap nelayan Kota Palu ke depan mampu mensuplai kebutuhan. Prinsipnya adalah ketika pemerintah menyadari bahwa penerimaan daerah itu berasal dari masyarakat, maka apa yang kemudian menyebabkan penerimaan itu tumbuh dengan baik, maka pemerintah ke depan harus mendorong itu. Oleh karenanya, di setiap kelurahan kita menyiapkan inkubator bisnis berbasis digital. Inkubator bisnis berbasis digital ini memiliki fungsi 3. Yang pertama sebagai analis usaha, sebagai konsultan usaha, kemudian sebagai mitra usaha. Nah, kami yakin kalau masih dengan pola lama kita kemudian memberikan modal usaha tanpa melakukan pendampingan yang baik, saya pikir ini akan menguap kembali. Ke depan kita berpikir, dan ini ada prinsip yang harus kita letakkan kepada masyarakat kita bahwa kesempatan itu datangnya satu kali. Ketika masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka itu harus dikawal dengan baik. Dan pemerintah tidak boleh hanya lepas tangan, maka kita siapkanlah konsultan yang insya Allah kami yakin akan mendampingi masyarakat dengan baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan Waktunya pendapatan sudah daerah. Terima kasih. selesai. Selanjutnya jawaban dari calon wali kota nomor urut 3. Baik, terima kasih. Saya langsung saja bahwa memang pendapatan daerah kita ini hampir 300 miliar ya saat ini. Tetapi banyak potensi-potensi yang harus kita gali kembali. Antara lain pengembangan kawasan yang saat ini kita kawasan gunung, kawasan bukit dan kawasan sungai dan teluk itu belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu tahun pertama ini kami sudah melakukan master plan, pembuatan master plan pengembangan kawasan itu. Saat ini kita bangun jalan di Tondo Talise sana itu 8 kilo. Itu akan terbuka tanah-tanah di sana akan berfungsi tanah itu. Kemudian ada jembatan 5 yang kita bangun di situ berfungsi semua. Insya Allah ke depan kiri kanan sungai itu akan dibangun jalan dan semua akan berfungsi kawasan-kawasan yang saat ini tidak bermanfaat ya. Kemudian kita bangun jembatan lagi satu di ujung selatan Kota Palu. Saya kira itu hal-hal dalam pengembangan pendapatan daerah kita. Kemudian pasar Manonda saat ini lagi kita perjuangkan, lagi saat ini di pengadilan. tahun 94 sampai sekarang itu pasar tidak ada pemasukannya sama kita. Itu dikuasai oleh salah seorang pengusaha. Saat ini lagi kita perjuangkan, ya, lagi kita perjuangkan saat ini. Insya Allah kalau pasar itu kita dapat, insya Allah. Kemudian PBB, ini PBB saat ini ada kita modifikasi bahwa pelayanan PBB itu langsung kita ke kelurahan-kelurahan dengan menggunakan mobil pelayanan PBB itu. Nah kemudian pembagian pungutan-pungutan PBB ini langsung dilakukan oleh para RT saat ini, bukan lagi lurah, langsung RT, sehingga PBB itu langsung diterima oleh masyarakat. Melalui pola-pola yang kita lakukan ini, kemudian juga bahwa restoran, kemudian perhotelan sekarang sudah menggunakan IT ya, bahwa mereka itu sudah langsung ketahuan, begitu orang bayar langsung ketahuan. Demikian juga restoran-restoran. Nah, untuk perparkiran saya kira sejak kami pegang ini naik ya, itu naik. Karena apa? Pola perparkiran itu tidak lagi yang liar. Kami bentuk satgas yang menangani perparkiran ini. Saya kira tidak benar kalau perparkiran kita itu turun, malah naik terus saat ini perparkiran kita. Sehingga saya kira potensi-potensi wilayah yang masih belum termanfaatkan. Kemudian di wilayah utara sana masih banyak lahan-lahan yang kosong, yang masih potensial. Nah, maka kita bentuk agrowisata untuk Kecamatan Palu Utara. Waktunya dan cukup. Selanjutnya jawaban calon wali kota nomor urut 4. Terima kasih. Sumber-sumber PAD itu sudah kita tahu dari pajak dan retribusi itu berasal dari pajak daerah, ada pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan rumah makan. Pajak restoran dan rumah makan ini kan belum maksimal menurut kami karena memang harusnya ada target yang
ditetapkan oleh pemerintah kota kepada mereka-mereka yang memang mana yang masuk omset yang tinggi, yang mana yang di bawah. Jadi yang di bawah jangan dikenakan biaya, tapi memang dikenakan pajak. Tapi nanti kita harus melihat bagaimana regulasi seterusnya. Kemudian pajak bahan galian golongan C juga masih blur, masih mengambang-ambang, tidak jelas. Kemudian pajak penerangan jalan ini kan kita membayar PLN itu kan ada pajak penerangan jalan yang 10%. Itu juga harus kita maksimalkan. Kemana semua pajak-pajak penerangan jalan, karena sampai sekarang ini kita tahu bahwa pemerintah Kota Palu itu mempunyai hutang kepada PLN. Itu yang harus kita cari tahu di mana letak kesalahannya. Kemudian pajak reklame, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman. Kemudian ada retribusi juga, maksudnya retribusi parkir. Memang menurut kami retribusi parkir juga belum maksimal. Mungkin dikatakan oleh Pak Hidayat sudah meningkat, tetapi kami berharap tidak ada pungli setiap di retribusi parkir ini. Sehingga kami akan melakukan meningkatkan fiskal daerah itu antara lain membuat aplikasi sistem informasi teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, digitalisasi pajak dan retribusi secara online di setiap objek pajak dan retribusi. Kemudian ada pelayanan mobile pada wajib pajak, sehingga kita tahu database-nya yang jelas, mana saja wajib pajak yang memang harus membayar pajak. Kemudian sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi bagi daerah. Kemudian ada juga revitalisasi BUMD atau Parusda, di mana kita harus mendorong Parusda menjadi perusahaan perseroan, agar supaya dia menjadi holding company dan di bawahnya bisa ada anak-anak perusahaan di bawahnya, bisa BPR daerah, kemudian PDAM kita bisa maksimalkan, karena semua itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian ada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kemudian bagaimana kita meningkatkan investasi dalam penyerapan tenaga kerja. Saya kira itu saja, terima kasih. Waktu Anda masih ada? Cukup? Baik. Hadirin, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Itulah akhir dari segmen kedua kita pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki segmen ketiga, kita jeda iklan sejenak.